Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Ya, makasih. Hari ini masuk semua? Masuk. Betul masuk semua? Betul. Ada satu yang nggak masuk. Siapa tuh? Siapa? April. Itu tidak ada, Bu. Oh, nama? April kemana? Sakit. Sakit ya, yang sakit kita doakan agar cepat sembuh ya. Amin. Tetap semangat tuh belajarnya. Iya, semangat, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang berani untuk memimpin berdoa? Saya. Ya, silakan. Action, let's pray together, please. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Finish ya, terima kasih. Biar tambah panas lagi, kita nyanyi dulu ya. Bisa atau bernyanyi Garuda Pancasila? Bisa. Oh, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Oke, terima kasih. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah. Hari ini jangan berdek ya. Hari ini kita akan belajar coding, meneruskan yang kemarin. Oke. Apa itu coding? Nah, kita lihat paparan berikut ini. Kita sudah menyiapkan ini. Apa kalian pernah memperhatikan pola atau kebiasaan yang ada setiap hari? Contohnya apa ya? Pola. Siapa yang tahu pola? Kalian punya HP? Punya. Kalau di HP itu kan biasanya kalian bisa melihat saran di HP. TikTok, lihat apa itu? Masak terus yang muncul, ya enggak? Iya. Kira-kira kenapa ya? Bingung. Nah, itu adalah pola. Pola apa? Ya, kita akan pelajari pola hari ini. Nah, tujuan kita belajar hari ini itu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Kemudian mengenal konsep pengenalan pola. Kemudian mengaitkan pengenalan pola dengan KA. KA itu kecerdasan artifisial atau biasanya kalian sebut AI. Kemudian berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, berlatih menirukan cara kerja KA melalui simulasi sederhana.
Ya, sekarang ini berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu cara berpikir yang menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Nah, langkah-langkahnya seperti ini: menguraikan masalah, mengenal pola, abstraksi, kemudian algoritma. Aduh, kok pusing toh Bu? Biar nggak pusing ini. Apa itu berpikir komputasional yang mudah dicerna ya ini? Berpikir seperti komputer supaya mudah memecahkan masalah. Contohnya menyusun langkah-langkah membuat jus atau menata buku secara berdasarkan warna. Cara membuat jus itu bagaimana? Pertama-tama disiapkan alat dan bahan. Contohnya apa alatnya? Pisau, blender, buahnya, air, susu, gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah ketemu alat dan bahan, memotong buahnya, terus dimasukkan blender, terus kasih susu, kasih air, biar enak. Kemudian terakhir kita sopkan dulu ke listrik, dipencet, kemudian muter toh, jadilah jus. Nah, langkah-langkah ini disebut langkah-langkah yang sistematis sesuai pola. Berpikir seperti komputer. Komputer itu sebenarnya meniru kita ya. Kita kan belajar dari langkah-langkah gini. Komputer juga seperti itu, meniru kita berpikir. Kemudian selanjutnya, apa itu pengenalan pola? Pola itu menemukan kemiripan, pengulangan, dan keteraturan. Contohnya setelah 2, 4, 6, 8, 10, kira-kira seterusnya berapa? 12. Nah, terus? 18. Stop, berarti bagus, kalian sudah mengenal pola. Komputer juga seperti itu, mengenal pola. Manfaatnya apa Bu kalau sudah kenal pola itu? Ini manfaatnya. Lebih mudah memecahkan masalah. Nah, jadi masalahnya kita lebih kalau kenal, oh kalau nggak bawa alat minum, berarti yang akan kulakukan nanti apa ya? Kira-kira kita akan punya pikiran yang untuk mengatasi masalah lagi. Apa? Berarti kalau nggak bawa alat minum, terus apa yang kamu lakukan? Beli minum, ya. Lebih cepat membuat prediksi. Prediksinya kalau setelah ini mendung, berarti setelah itu apa? Hujan. Kalau hari ini musimnya kemarau, setelah itu ada musim apa lagi? Hujan. Hujan. Betul, itu juga termasuk pola. Kemudian selain itu juga membantu membuat keputusan. Setelah kita kenal pola. Setelah ini, setelah itu. Berarti kita akan membuat lebih mudah untuk membuat keputusan. Kalau hari ini hujan, kemungkinan besok juga hujan. Berarti yang aku persiapkan apa ya? Apa kira-kira? Jos. Betul. Berarti pintar, sudah punya langkah-langkah pemecahan masalah. Setelah itu, hubungan KA dan pengenalan pola itu apa ya? KA itu atau II, kalian lebih kenal KA atau II? Tapi kalau di bahasa pelajaran kita menggunakan istilah KA, kecerdasan artifisial. Itu sebenarnya meniru cara manusia belajar, tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Misalnya kamu punya aplikasi foto, kita foto cekrek biar cantik, ada tuh caranya. Nah, itu menggunakan foto pola. Kalau hidung biasanya dibuat lebih mancung, itu bisa menggunakan hidungnya orang lain untuk contoh. Berarti sebenarnya AI itu belajar dari data-data yang sudah ada. Di mana? Di internet. Ya.
Terus contoh pola dalam kehidupan sehari-hari itu apa toh Bu? Misalnya pagi kita masuk pukul berapa? 7. Istirahat 9. Pulang 12. jam 12. Belnya berbunyi pukul berapa berarti? 7, 9, 12. Itu juga pola ya, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa memberi contoh lagi? Satu aja. Misalnya tadi cuaca. Kalau di sini kan cuma 2 musim, kalau tidak kemarau juga apa? Hujan. Cuma gitu aja contohnya ya. Nanti cari contoh lagi di kehidupan sehari-hari ya, PR-nya. Terus alat sehari-hari apa yang memanfaatkan KA, kecerdasan artifisial, yang biasanya ditulis handphone, laptop, komputer, tablet. Iya, ada lagi banyak loh ya. Contohnya smartphone, laptop itu punya fitur smart face. Jadi kalau mau buka HP harus mengenali wajahnya dulu. Ya toh ada? Nah, itu juga pola pengenalan KA. Namanya fitur smart face atau face recognition. Kemudian ada atau kamu nulis teks, terus tiba-tiba muncul mau nulis apa gitu kepikiran di keyboardnya. Nah, itu juga namanya prediction text. Juga termasuk kecerdasan apa? Artifisial. Kemudian asisten virtual seperti Meta. Kenal Mbak Meta? Ya. Biasanya ngobrol dengan Mbak Meta. Ngobrolnya apa aja? Tanya apa coba? Kalau ada PR di sekolah. Oh, ada PR di sekolah kamu tanya Mbak Meta ya? Oh, kamu bestie ya sama Mbak Meta? Resep masakan ya. Tanya apa lagi sama Mbak Meta? PR juga. Tanya apa, Bel? Masakan juga. Kamu pandai masak juga toh, Bel? Masakan juga. Masak. PR. Ya, terlihat ya yang mana memikirkan masakan dan perut. Terlihat juga yang memikirkan masa depan ya. Kemudian ada juga ini ya, perangkat-perangkat yang lain. Seperti filter media sosial, itu juga menggunakan pola KA atau kecerdasan artifisial. Seperti saya bilang tadi, filter wajah itu juga pengenalan ya. Kemudian ada konten FYP. Piye kok iso FYP? Berdasarkan pola interaksi. Jadi misalnya kamu nonton Fuji sekali, berikutnya akan Fuji terus, ya toh? Nonton Feral, akan muncul Feral, ya. Itu. Jadi ada suggestion atau saran untuk tontonan yang lain. Kemudian ada smartboard. Bu Miftah punya smartboard. Ya. Nanti bisa dilihat punyanya Bu Miftah. Bisa dipakai untuk ukur detak jantung. Pinter toh, smartboardnya Bu Miftah nanti bisa dipinjam. Kemudian juga ada loh TV yang pinter. Bisa digunakan apa TV yang pinter? Mencari konten-konten di YouTube. Betul. Kok pelan sekali sih? Kurang dengar aku. Mencari apa tadi? Konten di YouTube. Betul. Untuk mencari apa lagi? Ya, nanti kita pikirkan lagi ya. Kemudian ada juga, tak kenalkan dulu alat-alat yang menggunakan pola ya. Ada itu yang di pojokan, kira-kira apa ya? CCTV. Betul.
ada lagi yang pinter lagi. Kamu bingung cari alamat. Biar mudah, pakai KA. Apa? Betul tadi. Ih, jangan malu-malu. Google Map. Jos, gandos, kotos. Jadi gimana toh cara KA tadi belajar? Gimana kok KA itu bisa pinter? Iya, coba. KA tadi mengumpulkan apa? Berbagai simulasi internet. Iya betul, data-data dari internet dikumpulkan. Betul. Kemudian juga pola mengenali pola ya. Pola hidung ada yang maju, ada yang nyusep atau pesek gitu ya. Ada yang lentik, ada yang biasa aja. Kemudian KA juga mencocokkan pola yang sebelumnya untuk memutuskan soal-soal yang diberikan. Contohnya ChatGPT, kamu tanya deh, atau Mbak Meta tanya tadi resep tadi. Kita Meta itu ngambil data dari yang sudah ada. Misalnya belum ada, dia diproses, kemudian disesuaikan sendiri kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira KA itu 100% betul apa enggak? Tidak. Pinter mana KA sama manusia? Jadi jangan sampai kalah sama KA ya. Jangan 100% percaya. Oke, kira-kira paham ya yang saya sampaikan? Paham. Untuk mengecek seberapa paham, kita Bu Vita punya LKPD yang akan dikerjakan secara kelompok. Kita bagi 3 aja ya kelompoknya. 3 atau 4? 4 aja ya. Biar mudah, 2 orang. Yang ini 3 orang. Ini juga pengenalan KA tapi nggak pakai alat, tidak memakai alat. HP tadi kan pakai alat. Ini nggak pakai alat. Kita coba ya. Mau sambil dikerjakan bersama kelompoknya. Sini mendekat. Pakai pulpen boleh, pensil boleh, spidol boleh. Berapa waktunya? 10 menit ya? Ya. Yuk dikerjakan. Kalau tidak menyusui itu Ini namanya tidak mamalia bukan ya, tapi bertelur. Ini cara berkembang biaknya bertelur kan? Iya. Jadi terus bertelur gitu. Oh iya, terima kasih. Iya, ya betul. Yang ini apa? Bertelur. Berkaki berapa? Makan apa? Ya bisa. Langsung aja ditulis ini biar cepat. Yuk, siapa yang mau presentasi dulu? Boleh? Tanya. Oh iya. Tak pikir mau presentasi dulu loh. Itu makan lalat dulu. Ya, lalat buah hewan. Nanti untuk kebetulan ini yang aku kerjakan sudah betul atau belum, nanti bisa dicek di Google atau Mbak Meta ya. Ya, monggo. Kelompok 1 dulu. Dua orang, monggo berjejer. Dipegang aja, dibaca aja. Dibaca. Ya, silakan. Teman-teman, aku mau bersepeda. ya,
Hewannya apa disebutkan? Mas anjing, orang yang bisa diamati, Amalia, berkaki 4, memakan daging. Ayam, bertelur, berkaki 2, makan biji-bijian. Kata, bertelur, berkaki 4, pemakan lalat. Ikan, bertelur, mempunyai sirip. Ular bertelur, memakan daging, besi. Kupu-kupu mempunyai sayap berwarna-warni, bertelur, memakan tumbuhan. Gajah, mamalia berkaki 4, mempunyai belalai, pemakan tumbuhan. Kucing, mamalia berbulu, berkaki 4, pemakan ikan. Jerapah, mamalia memiliki leher panjang, berkaki 4, pemakan tumbuhan. Hiu mempunyai sirip, pemakan ikan atau daging, dan bertelur. Ya, terima kasih. Boleh duduk. Selanjutnya, monggo. Halo teman-teman, saya mau presentasi gambar anjing. Pola yang bisa diamati yaitu mamalia berkaki 4, pemakan daging. Ayam bertelur, berkaki 2, makan biji-bijian. Kakak bertelur, berkaki 4, pemakan lalat. Ikan bertelur, bersirip 4, pemakan tumbuhan. Ular bertelur, berbisa, pemakan daging. Kupu-kupu bertelur, bersayap 2, pemakan tumbuhan. Gajah mamalia berkaki 4, pemakan tumbuhan. Kucing mamalia berkaki 4, pemakan daging atau tulang. Jerapah mamalia berleher panjang, pemakan tumbuhan. Hiu mamalia bergigi tajam, pemakan daging. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Kelompok selanjutnya, monggo. Teman-teman, kita mau presentasi. Kok ketawa, dibaca satu orang aja, satu gantian, satu separuh-separuh gitu. Gambar pola yang bisa gambar anjing. Pola yang bisa diamati yaitu mamalia berkaki 4, pemakan daging. Gambar ayam. Pola yang bisa diamati yaitu bertelur, berkaki 2, pemakan biji-bijian. Ya, sudah, terima kasih. Monggo, kelompok terakhir.
Jerapah Amalia berkaki 4 memakan tumbuhan memiliki leher panjang. Hiu bertelur memiliki 2 sirip memakan daging. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, walaupun sambil ketawa-ketawa. Jadi ciri-cirinya tadi bisa kita gunakan untuk mengenali apa? Pola. Ya. Sekarang masih dalam kelompoknya, kita akan menjawab kuisis. Itu 2, 3, 4. Berarti kamu masuk grup sini aja ya. Ya, kamu sama grup sana. Membuka handphone. Kemudian cari Google. Sudah ketemu Google? Cari kuisis. Kuisis. Kodenya masukkan kode 209 642. Gabung. Dalam? Ya, bisa. Masuk nama kamu. Ya, nama kamu sudah kamu masukkan? Ups. Kayak begini dulu. Ya, namamu apa kok ganti apanya? Sudah bisa, Dok? APK. Weh. 209 bisa. Ya, sudah masuk 1 ABK. Ya, 2 peserta. Oh. Ya, sudah ya, kita mulai. Ada yang keliru tuh. Sudah, oh ya, kita tunggu teman yang lain. Belum selesai teman yang lain. Tidak bisa. Tidak bisa. Sudah? Kurang berapa? Ayo. Iya, hasil sudah keluar ya. Siapa ini? Pertama Abelka. Berarti grupnya sini ya. Iya, selamat untuk Abelka. Kita kasih tepuk wow ya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren ya. Makasih. Sekarang boleh kembali ke tempatnya sendiri-sendiri ya. Berarti sudah aja, kira-kira sudah paham ya?
untuk mengecek pemahaman kalian, ini dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Sendiri-sendiri. Ya, terima kasih. Ini dikumpulkan dulu untuk mengecek kalian sudah paham atau belum. Kira-kira hari ini kita belajar apa tuh sebenarnya? Ya, berpikir komputasional dan mengenali pola. Betul. Kira-kira kita bisa menggunakan pengenalan pola ini di mana? Di internet bisa, di kehidupan sehari-hari bisa, di rumah bisa? Bisa. Di sekolah bisa? Nah, di mana aja bisa. Kira-kira menurut kalian ini mudah atau sulit mengenali pola? Mudah. Intinya mau belajar, ya toh? Jadi kesimpulannya apa? Berpikir komputasional itu untuk apa toh? Biar apa? Berpikir seperti komputer supaya mudah memecahkan masalah. Iya, betul sekali, hebat. Terus ini KA ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk memecahkan satu masalah. Untuk belajar, untuk memecahkan suatu masalah. Pintar. Terus cara berpikir KA ini bagaimana? Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber internet. Ya, dari data, dari sumber di internet. Pintar semuanya. Jadi kita tidak boleh kalah ya sama KA. Kita harus belajar lagi, banyak lagi, lebih tahu banyak, berarti lebih pinter lagi dari KA. Ya toh? Ya. Yeah. Hari ini kira-kira cukup paham ya? Yeah. Untuk hari ini cukup sekian materi yang bisa Bu Vita sampaikan. Kita lanjutkan lagi pertemuan minggu depan ya? Yeah. Sekarang boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.